Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkanadi STMT IPM, di mana selaku dosen pembimbing dari Magang Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosindra Pratama dengan NIM 121210137 dan juga rekan saya. Muhammad Rapli dengan NIM 121210159. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai tugas aspek hukum dalam pembangunan yang sudah kita buat, di mana kita mengambil judul yaitu Kepatuhan Hukum dalam Proyek Konstruksi, di mana studi kasusnya dianalisis proyek warehouse PIL MM 2100. Secara garis besar, proses pelaksanaan proyek, termasuk proyek pembangunan warehouse PIL MM 2100 di Bitung, berjalan dengan baik jika pihak pelaksana proyek memaksimalkan semua aspek yang mendukung pengerjaan, serta menjaga hubungan kerja yang baik dengan fungsi-fungsi lainnya. Pelaksanaan proyek didasari oleh kontrak kerja yang sebelumnya melibatkan proses prakontrak seperti pengadaan jasa ataupun tender, baik melalui pelelangan umum maupun terbatas. Di sini ada jasa konstruksi secara umum. Jasa konstruksi itu merujuk pada kegiatan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari konsultasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan konstruksi. Proyek warehouse PIL MM 2100 ini mencakup pembangunan gedung, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta pekerjaan sipil yang diperlukan untuk mewujudkan warehouse sesuai standar yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi ialah layanan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu sendiri mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang melibatkan pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, serta tata lingkungan beserta kelengkapannya untuk mewujudkan bangunan fisik. Dalam proyek ini, layanan tersebut sangat krusial untuk memastikan bahwa warehouse PIL MM 2100 ini dibangun sesuai spesifikasi teknis, Terakhir, Bro. standar keselamatan, serta aturan hukum yang berlaku. Kemudian ada perizinan bagi penyedia jasa konstruksi, di mana menurut peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 14 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Kemudian ada Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2001 mengenai pedoman pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Lalu ada pengikatan dan kontrak kerja, di mana dalam proyek ini hubungan kerja jasa konstruksi diatur dengan prinsip persaingan yang sehat melalui metode pemilihan penyedia jasa yang transparan. Pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui pelelangan umum ataupun terbatas. Dalam situasi tertentu, pemilihan dapat dilakukan melalui metode pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Penting untuk memastikan bahwa penyedia jasa yang terpilih sesuai dengan bidangnya, memiliki keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta memiliki kinerja yang baik. Badan usaha yang dimiliki atau dikelola oleh individu atau kelompok yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan yang sama untuk pekerjaan konstruksi yang sama. Kemudian ada subbab sanksi, di mana dalam proyek ini, sanksi administratif untuk pelanggaran terkait UU Jasa Konstruksi meliputi beberapa tindakan, antara lain peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha atau profesi, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, khusus bagi pengguna jasa, pembekuan izin atau usaha atau profesi, dan pencabutan izin usaha atau profesi. Selain itu, pelanggaran dapat dikenakan denda hingga 10% nilai kontrak. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Kemudian yang selanjutnya di sini kami ingin menjelaskan mengenai proses tender, yang dimana langkah pertama dalam proses tender itu yang pertama pelaksanaan kualifikasi. Kemudian yang kedua pengumuman atau undangan. Kemudian yang ketiga pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan. Keempat, pemberian penjelasan. Kelima, penyampaian dokumen penawaran. Keenam, evaluasi dokumen penawaran.
Ketujuh, penetapan dan pengumuman pemenang. Ke-8, masa sanggah. Dan 9, masa sanggah bandingnya. Selanjutnya poin yang akan kami jelaskan itu mengenai indikator kelemahan atau permasalahan dalam proses pelelangan. Biasanya dalam proses pelelangan tersebut terdapat beberapa permasalahan atau kelemahan. Yang pertama, hubungan kerjasama yang tidak terkontrol dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian proses pengadaan barang atau jasa konstruksi yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, peninjauan objektif dan transparan tidak berjalan dengan baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun penawaran dari penyedia barang dan jasa. Dan yang terakhir, kelemahan prosedur pengadaan barang dan jasa. Kemudian kami akan membahas mengenai RMP atau Rencana Mutu Proyek untuk Pembangunan. RMP merupakan dokumen perencanaan yang dibuat. Selanjutnya poin Rencana Mutu Proyek untuk Pembangunan. RMP merupakan dokumen perencanaan yang dibuat sebelum realisasi proyek. Tujuannya itu untuk memberikan jaminan mutu dan konsistensi proses dan hasil yang dihasilkan. Berpacu atau berdasar pada keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 362 tahun 2004 mengenai sistem manajemen mutu konstruksi. Dalam peraturan tersebut menetapkan beberapa parameter mutu yang harus dipenuhi, seperti poin pertama mutu bahan, kemudian mutu peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja, mutu hasil pelaksanaan, dan keberlanjutan. Mungkin sekian aspek hukum dalam pembangunan yang bisa kelompok kami sampaikan. Intinya dalam pembangunan proyek warehouse ini segala aspek yang berkaitan dengan hukum ataupun dengan undang-undang yang berlaku di jasa konstruksi semua diterapkan dengan baik. Selama kami menjalankan kerja praktik juga semua dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan undang-undang tadi dan juga peraturan pemerintah. Mungkin sekian dari Kak saya dan Rapli. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.